Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Selamat datang kembali di channel Mantri Luka dan masih bersama saya Muhammad Sibromulis, Mantri Luka. Hari ini saya akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di sesi Tanya Perawat Luka. Dimana seperti biasa ya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan menjawabnya langsung di sesi kali ini. Karena banyak sekali yang menanyakan perihal masalah seputar perawatan luka, mulai dari masalah pembuluh darah, masalah luka diabetes, masalah luka jatuh, dan luka-luka yang lainnya. Maka dari itu, ini dia di sesi Tanya Perawat Luka bagi Sobat Mantri Luka yang kemarin pertanyaannya belum terjawab. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom komentar di channel Mantri Luka. Langsung saja, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah ditanyakan oleh Sobat Mantri Luka. Baik, yang pertama yaitu dari @arta maulana. Oke, pertolongan pertama buat luka bakar atau sengatan listrik di mana ada yang bilang pakai air atau lumpur dan lain-lain. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama mengenai luka bakar. Ya, luka bakar seperti yang saya jelaskan di video saya, bahwasannya alangkah lebih baiknya saat terjadi luka bakar langsung disiram dengan air bersih. Ya, ingat, air bersih. Air bersih dalam artian apa? Dalam artian adalah air yang mengalir, ya. Walaupun itu ada di keran ya atau air mineral steril, ya silahkan. Untuk pertolongan pertama alangkah lebih baiknya gunakan air bersih. Jangan menggunakan lumpur ya, atau menggunakan pasta gigi, atau menggunakan minyak dan lain sebagainya ya. Saran saya cukup gunakan air bersih untuk mencegah kerusakan pada jaringan yang lebih luas dan juga memberikan efek dingin bagi yang terkena luka bakar. Oke, itu dia jawaban saya yang pertama. Dan pertanyaan selanjutnya, cara perawatan bekas tendon yang rusak dan meninggalkan lubang. Oke, ini dari @nadia alta. Cara perawatan bekas tendon yang rusak dan meninggalkan lubang sebenarnya kan ini adalah proses yang sangat normal. Kenapa? Karena apabila tendon yang rusak kita ambil, pastinya akan memberikan efek agak dalam gitu kan jaringannya. Nah, untuk perawatannya yaitu silahkan seperti biasa prosesnya melalui 3M. Pertama, kita cuci lukanya menggunakan NaCl atau menggunakan antiseptik ya. Dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Lalu buang jaringan mati apabila mungkin masih ada tendon yang menempel, silahkan dibersihkan. Ya, tapi jangan dipaksakan karena biasanya akan terjadi pendarahan. Apabila tendon tadi sudah bagus, dibiarkan saja ya, tidak usah dipaksakan. Selanjutnya adalah di pemilihan dressing ataupun salep ya, memilih dressing yang tepat di M ketiga. Yaitu untuk memilih dressing silakan berikan salep-salep untuk menumbuhkan jaringan granulasi. Contohnya salep metcovazin, contohnya salep hidrogel, contohnya salep smart garlic, salep epitel cream ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pilihan-pilihannya. Ya, kalau saya biasanya menggunakan metcovazin yang reguler untuk menumbuhkan jaringan granulasi. Oke, ya, itu dia jawaban saya. Selanjutnya, ya, ini pertanyaan dari @eni nazwa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, saya habis operasi di mata kaki, lumayan dalam, lukanya sampai hampir 1 bulan. Ini masih belum bisa jalan jauh ataupun jalan normal.
karena masih sakit banget dan masih basah lukanya. Jadi kayak lubang gitu, kata dokter bedah, katanya gak apa-apa dan hanya dikasih madu saja. Tanpa salep antibiotik lainnya. Ada saran nggak ya agar lebih cepat tumbuh atau memang harus begitu saja? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Baik, luka post operasi yang bolong di mata kaki. Nah, sebenarnya untuk proses perawatannya semua hampir sama ya. Dan apabila memang untuk luka post op ini dengan pemberian madu tidak bisa efektif untuk menumbuhkan jaringan, karena memang madu-madu tertentu yang bisa dipakai dalam proses perawatan luka. Contohnya adalah madu manuka. Ya, apabila madu-madu biasa ini memang dilihat kandungan dari madunya. Karena biasanya madu-madu yang diproduksi oleh pabrikan kebanyakan banyak mengandung glukosa atau gula ya, bukan madu murni. Jadi apabila ingin memilih madu, ya silakan carilah madu yang baik. Nah, saran saya kalau dari saya pribadi silahkan gunakan salep-salep yang biasa saya mention ya di channel ini. Contohnya salep metcovazin, ya, salep smart garlic, salep hidrogel ya, dan salep-salep yang lain ya. Mas, kenapa kok selalu pakai metcovazin? Karena bagi saya ini sering saya pakai dan hasilnya bagus. Maka saya sering merekomendasikan salep tersebut dan sering memang saya sudah pakai kurang lebih mulai dari tahun 2015 saya pakai salep ini dan hasilnya memang efektif seperti itu. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan dari @eni Nazwa. Oke, lanjut kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari @pandaria. Pak, ibu jari kaki ibu saya sudah menghitam sebagian. Ibu saya penderita diabetes. Tindakan yang harus saya lakukan, apakah Pak Menteri? Apa bisa saya berikan antibiotik? Untuk pemberian antibiotik ya bisa, silahkan ya. Hanya saja memang untuk pemberian antibiotik apabila kontrol ke rumah sakit akan diberikan oleh dokter. Nah, saran saya kalau tidak kontrol silahkan berikan antibiotik untuk langkah preventif yang ringan-ringan dulu. Contohnya seperti cefixime ya, itu boleh diberikan, atau ciprofloxacin apabila infeksinya sangat parah. Nah, selanjutnya adalah untuk kondisi menghitam. Nah, menghitamnya ini seperti apa? Ya, apakah menghitamnya hanya di bagian luar saja atau menghitamnya itu pada bagian-bagian sampai ke dalam? Contohnya jarinya sampai menghitam gitu kan, satu jari ini. Nah, ini nanti prosesnya akan berbeda dengan kehitamannya hanya sekedar di permukaan, contohnya melepuh. Nah, hal ini akan menjadi pembeda nantinya dalam setiap proses perawatan lukanya. Nah, saran saya silahkan lukanya dirawat dulu ya. Yang ada silahkan diberikan, contohnya mungkin salep gentamisin ya, atau salep-salep yang lain, mupirocin contohnya ya, itu boleh silakan ya. Itu yang penting dirawat dulu. Kalau tidak, silakan hubungi nomor WhatsApp saya untuk mendapatkan bagaimana cara perawatan yang baik, karena saya juga perlu tahu kondisinya seperti apa. Oke, lanjut. Pertanyaannya masih banyak ini, ada 3 pertanyaan lagi yang akan saya jawab ya di sesi tanya perawat luka kali ini. Ini dari @adianto. Oke. Butuh waktu berapa bulan Pak buat penyembuhan dengan metcovazin bila luka sudah berwarna merah? Oke. Proses penyembuhan pada luka ini banyak faktor yang menentukan. Salah satunya memang dari luas luka ya. Dilihat apakah lukanya lebar atau tidak. Nah, karena nanti akan berpengaruh ke waktu penyembuhan luka. Nah, bagusnya adalah apabila sudah merah, memang hal ini akan mempercepat proses tumbuhnya granulasi dan juga epitelisasi. Nah, biasanya kalau sudah rata jaringan merahnya ini akan tumbuh jaringan epitel seperti kulit baru yang berwarna merah muda yang muncul di sekitar luka atau pinggiran luka. Nah, ini namanya epitel. Butuh waktu berapa lama? Saya jawab secara teori saja ya, biar biar gampang ya untuk menangkapnya.
Nah, sebenarnya untuk luka yang sudah berwarna merah ini, kalau dari proses proliferasi ini biasanya 2 sampai 3 minggu, Pak. Ya, untuk apa? Untuk menumbuhkan ataupun menutup lukanya, ya. Ini jadi memang perlu kita ketahui dulu nih, apakah ada faktor penghambat, contohnya penyakit-penyakit penyerta ya, atau perawatan yang kurang maksimal, nutrisi atau tekanan, contohnya seperti luka-luka pressure ulcer. Nah, ingat Sobat Mantri Luka sekalian, bahwasannya menjawab berapa lama luka ini sembuh ini perlu pengkajian ya. Dalam artian ya, kita juga harus tahu ya, saya ya sebagai pemberi masukan juga harus tahu bagaimana kondisi lukanya, bagaimana usianya, bagaimana lebar lukanya, warna dasar lukanya. Nah, ini hal-hal yang nanti bisa menentukan cepat atau lambat dalam setiap proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang keempat. Selanjutnya, ini dari Miriana. Oke, ini menanyakan perihal luka kanker ya. Di konten saya seperti ini cara menghilangkan bau pada luka kanker. Oke, apa mereknya? Tolong sebutin biar gak bau. Tolong sebutin step by step. Terus ada nggak di apotek? Oke. Nah, sebenarnya di konten itu sudah saya jawab ya mengenai rekomendasi-rekomendasi antiseptik pada luka kanker ya. Dan di beberapa hari ya, di konten saya kemarin saya juga menjelaskan alasan ataupun tujuan perawatan luka kanker beserta bagaimana step by step proses perawatan lukanya. Tapi baik, saya akan jawab lagi, tidak ada masalah ya. Jadi Sobat Mantri Luka sekalian, ada antiseptik yang memang bisa kita pakai untuk luka kanker, yaitu Kilbak antiseptik. Nah, Kilbak ini kandungannya adalah PHMB ya, dan ada salah satu kandungannya adalah betain kalau nggak salah. Nah, ini keunggulannya memang antiseptik yang satu ini adalah ada aroma wanginya. Nah, ini nanti memang untuk mengurangi aroma bau. Hanya saja untuk antiseptik ya, ini tidak cukup hanya antiseptik saja. Jadi diperlukan juga antimikroba ya untuk menghilangkan bau pada luka. Dan juga memang saran saya di salah satu video saya adalah silakan untuk memberikan daun sirih ya, daun sirih untuk apa? Untuk mengurangi bau pada luka kanker seperti itu. Nah, kalau memang sulit untuk nyari di apotek, silakan boleh cari di online saja. Untuk apa? Untuk memudahkan ya. Namanya adalah Kilbak antiseptik. Atau lebih jelasnya bisa tonton konten saya yang satu ini ya. Ini ya, apa tujuan dari perawatan luka kanker. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang keenam ya, keenam ya, betul ya. Oke. Yaitu pertanyaan ke-6 apa ke-7 nih ya? Oh, ternyata pertanyaan yang ke-7 ya. Oke, ini dari @Heidi Adriana Dompas. Oke, Mas Heidi. Mantri Luka, saya sudah sembuh seminggu lalu. Tadi malam saya jatuh lagi karena tersandung. Bekas luka di lutut, saya terkena luka lagi, malah udah kelihatan melepuh. Cara bersihkannya bagaimana tuh dan obatnya apa? Oke, cara bersihkannya 3M tetap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mencucinya silahkan gunakan NaCl ya, air infus, selalu berikan antiseptik ya. Dan juga setelah itu kalau memang masih ada lepuhan, biarkan saja lepuhannya, jangan dibuka, langsung aja kasih salep dulu, karena nanti kalau 2 hari sampai 3 hari diganti, biasanya lepuhannya akan meletus sendiri. Jadi tidak perlu dipecahkan ya. Lalu berikan salep yang cocok ya, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, banyak sekali salep-salep yang saya rekomendasikan, atau salep yang ada di apotek tidak ada masalah. Terus tutup lukanya menggunakan melolin atau menggunakan dermafic pad untuk tidak memberikan efek
perlengketan pada luka ya. Ada keluhan lagi dari sobat mantri luka mengenai luka yang lengket dan berdarah. Ya, kenapa kok saya tidak menyarankan perawatan luka menggunakan kasa langsung? Yang saya takutkan adalah terjadi perlengketan saat pergantian, yang itu menyebabkan luka jelek kembali, terjadi pendarahan, nyeri ya, dan lain sebagainya. Oke. Demikian jawaban saya di sesi tanya perawat luka kali ini, dan mohon maaf saya belum bisa langsung menjawab pertanyaan dari sobat mantri luka semuanya karena masih ada banyak kesibukan. Jadi kalau nantinya ada yang kurang jelas di sesi kali ini, silahkan tanyakan lagi atau bisa menghubungi nomor WhatsApp saya. Oke, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ya, karena di sini hujan ini ya, semoga suaranya tidak bocor nih ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk sobat mantri luka semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mantri Luka, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan tuliskan saja di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.